Pernah nggak sih kamu ngerasa di posisi yang aneh banget? Kamu coba bilang sesuatu yang menurutmu benar dan penting, niatnya tulus, buat kebaikan. Tapi respons yang kamu dapat malah dingin, dijauhin, atau bahkan dimusuhi. Bukan karena kamu ngomongnya kasar, tapi justru karena kamu peduli dan mau jujur. Rasanya itu bikin bingung kan? Kayak, loh, salahku di mana ya? Perasaan itu campur aduk ya, antara bingung, sakit hati, dan mungkin sedikit frustrasi. Kita jadi ragu sama diri sendiri. Apa aku yang salah lihat ya? Apa lebih baik aku diam aja lain kali? Itu pertanyaan yang sangat wajar muncul. Tepat. Dan pertanyaan itulah yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. Kita akan gali satu ayat yang luar biasa tajam dari Injil Yohanes yang sepertinya punya jawaban buat kebingungan kita itu. Oke. Sumber kita spesifik banget, Yohanes pasal 7 ayat 7. Kita akan lihat dari beberapa terjemahan, termasuk terjemahan sederhana Indonesia yang bahasanya lugas, plus kita punya catatan tafsiran keren dari Catatan Full Life. Misi kita hari ini, kita mau ngerti kenapa Yesus yang penuh kasih justru bilang dunia membencinya. Dan apa artinya itu buat kita yang hidup di zaman sekarang. Yuk kita selami bareng. Siap. Oke, untuk mulai, kita langsung ke jantung masalahnya ya. Aku bacain Yohanes 7 ayat 7 versi terjemahan sederhana Indonesia, karena ini langsung banget ke intinya. Silahkan. Bunyinya begini, manusia duniawi tidak bisa membenci kalian, namun mereka membenci aku karena aku selalu berterus terang memberitahukan bahwa perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan adalah jahat. Wih, kalimat terakhirnya itu tajam banget ya. Sangat langsung, tidak ada filter sama sekali. Dan di situ letak kontradiksinya yang bikin banyak orang bingung. Nah, itu dia. Ini kan paradoks besar. Yesus, figur yang identik dengan kasih, pengampunan, belas kasihan, kok bisa-bisanya bilang mereka membenci aku? Iya kan? Dan alasannya itu loh, karena aku selalu berterus terang. Ini kan nyambung banget sama perasaan yang kita obrolin di awal tadi. Pengalaman di mana niat baik untuk nunjukin sesuatu yang salah, sesuatu yang rusak, malah dibalas dengan kebencian. Seolah kan kita yang bawa kabar buruk. Ikut-ikutan dianggap buruk juga. Betul, dan dampak dari pola ini di kehidupan kita nyata sekali. Yang paling umum adalah munculnya rasa takut untuk bersuara, takut konflik, takut merusak hubungan. Ada juga keinginan yang sangat manusiawi untuk diterima, untuk jadi bagian dari kelompok. Akhirnya apa? Kita kompromi. Kita melihat sesuatu yang nggak beres, tapi kita pilih diam. Ah, sudahlah, bukan urusanku, gitu ya. Persis. Atau nanti aku dikira sok suci. Bagi yang nekat bersuara, risikonya seringkali isolasi sosial. Dicap tukang kritik, dianggap negatif, atau yang paling parah, dianggap suka menghakimi. Beban emosionalnya itu berat banget kan? Berat banget. Makanya, biar kita nggak cuma ngambang di permukaan, kita perlu bedah beberapa kata kunci penting di ayat ini. Mungkin kamu bisa bantu jelaskan apa sih sebetulnya maksud kata dunia di sini? Apa ini planet bumi yang kita tinggali? Oke. Soalnya kedengarannya aneh. Masa bumi bisa benci orang? Pertanyaan itu krusial banget. Karena kalau salah paham di sini, seluruh maknanya bisa meleset. Dalam bahasa aslinya, kata yang dipakai itu kosmos. Nah, dalam tulisan-tulisan Rasul Yohanes, kosmos ini hampir tidak pernah berarti planet bumi secara fisik. Oh, bukan gunung laut gitu ya? Bukan. Kosmos lebih merujuk pada sebuah sistem. Bayangkan sebuah sistem operasi raksasa yang berjalan di dunia ini. Sistem ini punya nilai-nilainya sendiri, cara berpikirnya sendiri, filosofinya, ambisinya, dan cara hidupnya yang terorganisir tapi terpisah dari Tuhan. Bahkan seringkali, sistem ini bertentangan langsung dengan nilai-nilai Tuhan. Wow, oke. Jadi kosmos itu kayak sebuah kultur atau sistem nilai yang dominan yang kita semua hidup di dalamnya. Tepat. Contohnya di zaman sekarang apa ya? Mungkin kayak kultur korporat yang bilang profit di atas segalanya, nggak peduli dampaknya ke karyawan atau lingkungan? Iya. Atau kultur di medsos yang mengagungkan penampilan luar? Gitu bukan? Tepat sekali. Kamu menangkap esensinya dengan sempurna. Itu adalah manifestasi modern dari kosmos. Sebuah sistem yang punya aturannya sendiri, dan aturan itu seringkali tidak sejalan dengan kebenaran. Oke. Jadi, saat Yesus bilang dunia membenciku, dia bukan ngomongin pohon dan batu, tapi sistem manusia yang sudah mapan dalam pemberontakannya ini, yang merasa sangat terancam oleh kehadiran dan pesannya.
Oke. Ini mulai membuka cara pandang baru. Kalau gitu, kita lanjut ke frasa berikutnya yang nggak kalah pedas. Pekerjaannya jahat. Seberapa jahat sih yang dimaksud di sini? Apakah ini kayak kita salah ngomong atau lupa berbuat baik? Nah, ini juga detail yang menarik. Kata Yunani yang dipakai adalah ponera. Ini bukan sekedar kesalahan atau kekurangan. Ponera itu menunjuk pada sesuatu yang sifatnya aktif jahat, merusak, bejat. Jadi lebih dari sekedar kelalaian ya? Jauh. Ini secara fundamental bertentangan dengan kekudusan. Jadi ini bukan tentang orang yang lupa bilang terima kasih. Ini tentang buah atau hasil yang secara konsisten diproduksi oleh sistem kosmos tadi. Kalau kita sambungkan ke catatan tafsiran Full Life, di sana dijelaskan dengan sangat baik. Kebencian itu muncul karena Yesus nggak cuma ngomong secara umum, tapi dia mengecam hal-hal spesifik yang merupakan buah dari ponera itu. Oh, jadi ada contoh-contoh spesifiknya. Apa aja tuh? Catatan itu menyebutkan Yesus secara konsisten dan tanpa henti mengecam ketidakadilan, kekejaman, kemunafikan para pemimpin agama, dan berbagai bentuk percabulan. Kesaksiannya itu seperti lampu sorot yang sangat terang yang menelanjangi fakta bahwa manusia, ketika hidup di dalam sistem kosmos dan terpisah dari Tuhan, pada dasarnya akan menghasilkan perbuatan-perbuatan ponera ini. Karena dasarnya egois gitu ya? Betul, karena didasari oleh keegoisan. Jadi kritik Yesus itu bukan kritik yang abstrak, tapi sebuah diagnosis yang tajam dan spesifik terhadap penyakit yang ada di dalam sistem dunia. Tunggu dulu. Kalau gitu berarti kebencian yang Yesus terima itu bukan respons personal ke dia sebagai pribadi. Maksudku, ini agak susah diterima. Karena kalau kita dimusuhi, kan rasanya personal banget. Iya, paham. Tapi dari penjelasanmu, sepertinya kebencian itu lebih ke respons terhadap pesannya yang bikin sistem kosmos ini jadi nggak nyaman. Persis. Kamu menunjuk ke inti masalahnya. Coba bayangkan begini. Pesan Yesus itu berfungsi seperti cermin yang super jernih dan terang yang tiba-tiba diletakkan di depan wajah seseorang yang sudah puluhan tahun hidup nyaman di ruangan yang gelap. Oke. Tiba-tiba, cermin itu menunjukkan semua noda, semua kotoran, semua kebobrokan yang selama ini tidak terlihat atau sengaja tidak mau dilihat. Apa reaksi alami orang yang sudah jatuh cinta pada kegelapan? Wah. Dia tidak akan berterima kasih pada cermin itu. Dia akan membenci cermin itu. Dia akan membenci cahaya yang membuat keadaannya terekspos. Mirip seperti kisah whistleblower di sebuah perusahaan besar ya. Ketika dia membongkar praktik korupsi, reaksi pertama perusahaan seringkali bukan "terima kasih sudah mengingatkan kami", tapi justru menyerang karakter si whistleblower itu, mencoba membungkamnya, sistemnya melawan balik. iya. Jadi ini pola yang sama. Analogi yang sangat kuat dan relevan. Itu adalah reaksi defensif dari sebuah sistem yang eksistensinya terancam karena boroknya mau dibuka. Yohanes sendiri menulis di pasal 3 Injilnya bahwa manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Mereka tidak mau perbuatannya itu kelihatan. Masuk akal. Jadi kebencian itu adalah mekanisme pertahanan diri dari sistem kosmos yang tidak mau diekspos. Gila, ini dalam banget. Dan ini bikin aku kepikiran salah satu poin menarik di catatan Full Life kita. Catatan itu menyinggung bahaya dari apa yang disebut Injil positif, yang tidak lagi menuntut pertobatan. Ya. Ini rasanya relevan banget sama zaman sekarang, di mana semua pesan kayaknya harus feel good dan positif. Sangat relevan. Itu adalah godaan terbesar bagi siapapun yang mau menyampaikan kebenaran di era kosmos modern. Godaan untuk memotong bagian-bagian yang gak enak didengar. Yang penting menyenangkan telinga, gitu ya. Betul, menyampaikan pesan yang isinya hanya tentang berkat, kesuksesan, potensi diri, penerimaan tanpa syarat. Tanpa pernah menyinggung kata-kata yang dianggap negatif seperti dosa, pertobatan, kekudusan, atau kebenaran absolut. Seolah-olah kita bisa dapat obatnya tanpa pernah mau mengakui penyakitnya. Tepat. Jadi kalau kita cuma fokus ke yang positif-positif aja, sebenarnya kita sedang menawarkan solusi palsu ya. Oh jelas. Tepat. Yesus tidak pernah mengambil jalan pintas itu. Kesaksiannya itu utuh, sebuah paket lengkap. Di satu sisi, dia dengan jujur menunjukkan diagnosis penyakitnya, yaitu ponera. Tapi di sisi lain, dia juga menawarkan obatnya. Yaitu dirinya sendiri. Benar, dirinya sendiri, anugerah, dan pengampunan. Injil yang hanya positif tanpa diagnosis adalah Injil yang dangkal. Itu seperti dokter yang cuma muji-muji penampilan pasiennya, tapi tidak pernah berani bilang kalau hasil ronsen menunjukkan ada tumor ganas. Wow.
Itu bukan kasih, itu malah praktik spiritual. Oke. Analogi dokter itu ngenah banget. Sekarang mari kita balik ke bagian awal ayat tadi. Dunia tidak dapat membenci kamu. Waktu itu kan Yesus ngomong ke saudara-saudaranya. Apa artinya ini buat kita sekarang? Apa ini semacam sindiran? Di momen spesifik itu, saudara-saudara Yesus kan belum sepenuhnya klik dengan misi dan identitasnya yang sebenarnya. Masih mikir secara duniawi gitu ya? Cara berpikir mereka masih sangat dipengaruhi oleh kerangka kosmos. Mereka mikirin soal popularitas, timing yang tepat menurut strategi dunia, kapan harus tampil di depan umum. Jadi, sistem kosmos tidak punya alasan untuk membenci mereka. Kenapa? Karena mereka masih bermain sesuai aturan sistem itu. Mereka belum jadi ancaman. Tapi ini memunculkan pertanyaan yang agak provokatif buatku. Kalau gitu apakah ini berarti kalau hidup kita adem ayem aja, diterima semua orang, nggak ada gesekan sama sekali dengan nilai-nilai dunia, itu justru pertanda bahaya? Haha. Apa kita harus sengaja cari musuh biar kelihatan setia? Kan aneh juga tujuannya gitu. Nah, itu pertanyaan jebakan yang sangat penting untuk diluruskan. Jawabannya jelas, tidak. Tentu saja kita tidak dipanggil untuk sengaja cari musuh atau menjadi orang yang menyebalkan. Kasih tetap yang utama. Oke. Tapi kalimat Yesus itu berfungsi sebagai semacam alat cek. Sebuah tolok ukur yang tersembunyi. Secara tidak langsung Yesus seolah berkata, "Hei, kalau kamu merasa nyaman-nyaman saja, diterima sepenuhnya oleh sistem yang menolak aku, tanpa ada sedikit pun gesekan nilai." Mungkin ini saatnya untuk berhenti sejenak dan memeriksa diri. Persis. Apakah hidup dan kesaksianmu sudah benar-benar merefleksikan kebenaranku? Ini bukan berarti gesekan itu tujuan, tapi gesekan itu adalah konsekuensi logis yang tak terhindarkan dari hidup yang setia pada kebenaran di tengah sistem yang bengkok. Jadi, gesekan itu bukan tanda kegagalan, tapi bisa jadi malah tanda kesetiaan. Wah, ini benar-benar membalikkan cara pandang umum ya. Oke, analogi dokter tadi keren banget. Coba kita kembangkan lagi biar lebih praktis buat kita bayangin. Boleh? Ayo kita coba. Bayangin seorang dokter yang sangat peduli sama pasien langganannya. Setelah lihat hasil lab terbaru yang keluar, wajahnya jadi serius. Dia panggil si pasien masuk. Lalu dengan empati tapi jujur, dia bilang, "Pak, hasil labnya sudah keluar. Gaya hidup Bapak selama ini yang kelihatannya nikmat, ternyata telah menyebabkan penyakit yang sangat serius. Kita harus segera bertindak kalau mau sembuh." Di titik itu, semua keputusan ada di tangan si pasien kan? Momen penentuan. Betul. Si pasien punya dua pilihan. Pilihan pertama, dia bisa marah, dokter ini nakut-nakutin aja. Dokter lain bilang saya baik-baik aja kok. Penyangkalan. Iya, dia bisa menyalahkan si dokter karena membawa berita buruk, lalu keluar dari ruangan sambil banting pintu, dan cari dokter lain yang mau bilang apa yang ingin dia dengar. Pilihan yang sayangnya sangat sering diambil. Membunuh si pembawa pesan daripada menghadapi pesannya. Tepat. Atau ada pilihan kedua, si pasien bisa terdiam sejenak, menelan ludah, lalu dengan berat hati menerima diagnosis itu sebagai kebenaran. Dia mungkin akan bilang, "Oke dok, saya takut, tapi apa yang harus saya lakukan sekarang untuk bisa sembuh?" Nah, dalam skenario ini, Yesus adalah dokter itu. Kesaksiannya tentang pekerjaan jahat Ponera dunia adalah sebuah diagnosis, hasil lab yang menyakitkan, tapi absolut penting untuk memulai proses penyembuhan rohani. Iya. Dan sayangnya, seperti yang kita baca di Yohanes 7.7, dunia sebagai sistem kosmos seringkali memilih pilihan pertama, membenci dokternya. Analogi itu merangkum semuanya dengan sangat baik. Kebenaran itu sebuah diagnosis. Dan tidak ada orang yang suka didiagnosis punya penyakit. Tapi kita semua tahu, tanpa diagnosis yang akurat, tidak akan pernah ada penyembuhan yang sejati. Ini langsung membawa kita ke pertanyaan aplikasi praktis buat kamu yang lagi dengerin. Dalam peran kita sehari-hari, entah sebagai teman, orang tua, pasangan, atau rekan kerja, pasti ada momen di mana kita perlu menyampaikan sebuah kebenaran yang nggak enak. Pasti ada. Pertanyaannya, bagaimana kita menyampaikannya? Apakah kita bisa jadi seperti dokter yang peduli tadi, yang motivasinya murni untuk kesembuhan? Atau tanpa sadar, kita malah jadi seperti hakim yang palunya sudah siap diketok? Wah, beda jauh itu ya. Beda banget. Yang tujuannya cuma menuduh dan membuktikan orang lain salah. Ada perbedaan motivasi yang sangat besar di antara keduanya. Dan untuk bisa menjadi seperti dokter itu, kita butuh hikmat dan kasih yang sumbernya bukan dari kekuatan kita sendiri. Itu pasti. Tentu. Oke, setelah kita selami semua ini, mari kita coba tarik benang merahnya. Apa sih intinya?
Pertama, ternyata kebencian dunia terhadap kebenaran itu bukan hal baru atau aneh. Itu pola lama yang sudah dialami sendiri oleh Yesus. Betul. Kedua, kebencian itu sumbernya bukan karena kebenaran itu jahat, tapi karena penolakan dari sistem kosmos untuk mengakui kesalahannya dan diekspos oleh terang. Ketiga, dan ini yang paling penting, Yesus menunjukkan bahwa menjadi saksi kebenaran itu seringkali tidak populer, dan itu tidak apa-apa. Itu bukan tanda kita gagal. Justru sebaliknya. Iya, tantangannya bukan untuk mencari musuh, tapi untuk tidak kaget, tidak jadi kecil hati, apalagi sampai mundur ketika kesetiaan kita pada kebenaran ternyata menimbulkan gesekan. Kesimpulan yang sangat padat. Kebenaran itu pada akhirnya akan memerdekakan, tapi seringkali proses awalnya terasa seperti operasi tanpa bius. Menyakitkan dulu. Perumpamaan yang bagus. Dan seperti biasa, untuk menutup pembahasan kita, kami mau meninggalkan satu pertanyaan refleksi untukmu. Setelah mendengar semua ini, coba ambil waktu tenang sejenak nanti. Pikirkan ini dengan jujur. Adakah area dalam hidupmu di mana kamu sadar telah memilih diam hanya demi kenyamanan? Mungkin di lingkungan kerja, di keluarga, atau bahkan dalam menghadapi dirimu sendiri. Di mana kamu tahu ada sebuah kebenaran yang perlu disampaikan dengan kasih, tapi kamu menahannya. Coba identifikasi, apa ketakutan terbesar yang menahanmu? Apakah takut ditolak, takut dianggap nggak asyik, takut kehilangan jabatan, atau teman? Ini bukan untuk menghakimi diri sendiri, tapi untuk menjadi cermin yang jujur. Sebuah pemikiran untuk kamu bawa dan gumulkan sepanjang minggu ini. Oke, mari terus belajar dan bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati.